Lapar. Baik. Ini menarik setelah kita sama-sama menonton ternyata Pak Parwes dan juga teman-teman cast tadi saya sempat bertanya ada nggak yang setelah ini mau ikutan open trip ke Gunung Sarangan? Dan sekarang kita di depan teman-teman. Ada yang mau ikut open trip? Nah tuh Pak banyak. Nah tadi ada yang ngaku beberapa anak gunung di sini. Sebelum kita tanya jajaran cast dan filmmaker, mana tadi anak gunung yang main komentar? Yes. Coba dong kita pengen tanya setelah menonton gimana sebagai anak gunung. Nah ini ibu nih anak gunung banget nih. Tuh boleh berdiri bu. Nah tuh. Wah baru pulang rescue ya katanya bu. Bisa. Ibu anak gunung. Iya lagi SMA. Pecinta alam Sadikala, Mapala. Waktu SMA ikut pecinta alam, keren banget. Nah setelah menonton pencarian terakhir, boleh dong komentar gimana? Relate sih, emang ada kayak gitu. Yang hilang biasanya tuh yang ngomongnya sembarangan ya. Ya nggak boleh bicara asal gitu apa sompral ya gitu pokoknya di gunung itu harus jaga attitude aja biarpun kita nggak dilihat apa yang nyata tapi kasat mata ada. Sebagai pecinta alam seneng ya dengan filmnya? Seneng banget, keren filmnya. Asik, Ibu. Besok berangkat lagi ke Gunung Sarangan dipimpin oleh Ibu. boleh lagi katanya. Baik, kita akan ngobrol Pak Parwes yang juga tadi menyaksikan langsung gimana keseruan teman-teman menyaksikan pencarian terakhir. Gimana Pak dengan pesan yang ingin disampaikan dengan reaksi teman-teman yang menonton Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ikut nonton di samping lumayan seru ya. Gimana nontonnya tadi? Kok ada yang teriak, kok ada yang nangis juga ya? Iya. Oke, memang pencarian terakhir adalah film dari Star Vision tentang gunung yang ketiga setelah Skala Nemo dan Petaka Gunung Gede. Tapi apabila di dua film pendahulunya berbicara tentang persahabatan, di film pencarian terakhir ini Tarusian mencoba memberikan yang lebih daripada sekedar persahabatan. Kita di sini berbicara di samping tentunya hal-hal yang utama untuk kita selalu menghormati adanya entitas lain. Kita menghormati dengan kita mengucap salam, kita menghormati dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang ditabukan. Tetapi apa yang harus dilakukan apabila itu terjadi? Nah ini yang menjadi sangat menarik ya. Mungkin di film sebelumnya tidak melibatkan Basarnas, ya kan? Tidak melibatkan proses pencarian yang begitu intens. Karena kita seringkali mendengar tentang banyak sekali kasus kehilangan yang melibatkan banyak sekali volunteers yang ikut, orang-orang yang dengan tanpa pamrih mencari orang-orang yang hilang dan jiwanya hilang di pelukan gunung itu. Bagaimana kita tampilkan mereka semua di sini, tetapi yang lebih dalam lagi di sini kita berbicara tentang keluarga. Jadi harapan saya melalui film pencarian terakhir, kita semakin cinta gunung, semakin ingin pergi dan menikmati segala pengalaman menarik pada saat kita naik gunung. Tapi kita pun bisa menghormati entitas gunung, kemudian kita pun bisa semakin menghargai, mencintai keluarga. Karena pada akhirnya, sebagaimana yang kita lihat di sini, apa yang dilakukan oleh Sita, oleh Tito, dan juga apa yang dilakukan oleh semua orang yang mencari mereka, itulah kita ini adalah dalam satu kesatuan, satu kelompok yang saling peduli, saling ingin membantu, dan itulah kekayaan kita ya sebagai bangsa Indonesia. Dan pencarian terakhir ini adalah refleksi tentang kehidupan sebetulnya. Jadi proses pencarian yang dilakukan hari ke hari sampai titik akhirnya adalah sebuah refleksi kehidupan dunia. Itu yang saya harapkan dengan film ini,
Sehingga tanggal 28 Agustus nanti menjadi pilihan untuk kalian nonton kembali yang udah nonton dan juga mengajak teman-temannya untuk menonton. Itu saja. Terima kasih. Siap, terima kasih Kang Parwes. Kita ke Pak Bintu. Pak Bintu, ini menarik Pak Bintu, pengen nanya ke Pak Bintu juga. Ini kan ensemble cast yang ada di depan kita sangat luar biasa Pak. Lintas generasi dari di pencarian terakhir itu 17 tahun lalu Pak. Nah ini gimana, boleh ngobrol Pak ke teman-teman media dari Star Vision meramunya sehingga mengkombinasikan jajaran ensemble cast yang luar biasa hari ini. Oke, selamat sore semuanya. Ya, kenapa kita ada dualitas generasi ya? Tentunya biar bisa dinikmati sama berbagai usia. Dan juga kenapa cast-castnya mereka ya, karena bukan hanya populer, tapi mereka bisa membangun karakter-karakter di dalam cerita ini gitu. Tentunya gimana mereka syuting di atas gunung itu, hampir tiap hari hujan ya Mbak Ferdi ya. Dan mereka katanya awal-awal tuh mereka sempat sakit karena penyesuaian udara seperti apa gitu. Dan ada satu BTS aku lihat Asel ditabrak sama drone ya. Itu luar biasa sih, aku lihat wow serius banget ini. Tapi oke kan, gak apa-apa kan? Aman? Agak benjol dikit. Oke, tapi itulah mereka, Aman, bahasa gimana aman. mereka totalitas memainkan karakter-karakter di film ini itu. Siap, terima kasih Pak Bintu untuk penjelasannya. Mas Avandi sebagai sutradara, Mas, tantangan yang dihadapi oleh cast tadi kan udah di-spill sedikit tuh sama Pak Bintu. Tapi boleh dijelaskan dong, karena kita lihat tadi saat menonton ada yang berendam di dekat air terjun gitu ya. Kemudian juga masuk ke hutan dengan medan yang nggak mudah juga. Boleh ceritakan Mas keseruan pengalamannya syuting pencarian terakhir ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian nikmatin ya hasil kerja jerih payah teman-teman ini. Saya rendam tengah malam, terus kena berhadapan sama lumpur dan lain-lain itu. Mungkin yang terlihat ya di sini itu tidak seberapa dengan apa yang kita jalanin di sana gitu loh. Dimana mereka harus mengulangnya berkali-kali. Tiba-tiba kita lagi take, lagi bener-bener lagi pas lagi drama-drama ya, tiba-tiba hujan ya, kita harus berhenti. Dan terusnya bukan cuma sekedar fisik, tapi mengembalikan emosi yang kita kepotong karena cuaca gitu loh. Dan alhamdulillah saya mau ucapkan terima kasih ke semua teman-teman yang ada di sini, semua cast saya. Sebagaimana itu tidak menjadi tantangan buat mereka komitmen, mereka jalan dan mereka menikmatinya, dan sebagaimana saya juga menikmatinya mendirect mereka gitu sih. Yes, Mas Ahmad, ini menariknya adalah tadi seperti Pak Parwes bilang, tidak hanya ke bawah serunya teman-teman di sini, tapi juga ada yang menangis, ada yang ikut teriak, ada yang ikut ketakutan. Nah ini gimana meramunya, ngobrol sama Pak Parwes sama penulis juga untuk mendapatkan porsi-porsi senangnya ada, emosinya ada, sedihnya ada, gimana Mas treatmentnya? Silakan. Itu suatu proses yang sangat intens sekali gitu loh. Saya diskusi gitu dengan, saya minta bagi pengalamannya dari Pak Parwes dan dari Mitu. Kira-kira bagaimana kapan beatnya saya harus meramu, kapan saya mesti tegang, kapan saya mesti sedih dan lain-lain. Saya gambarkan semua adegannya, apa yang sudah terjadi, benang merahnya. Terus kita akhirnya melakukan yang namanya enrichment gitu loh. Kita memperkaya, bagaimana kita memperkaya adegan ini. Mungkin yang tadinya cuma sekedar nangis aja, tapi pas kita udah nangis kita lihat kayaknya penonton udah stres nih kalau dari sini. Itu saya ingat kata-kata itu, ini mesti kita putar dikit Pak, dikasih kepenyegaran. Akhirnya saya sama Nataya coba berpikir lagi bagaimana kita di sini kasih penyegaran. Terus kapan kita mau nge-push buat horornya, kapan kita mau nge-push buat misterinya gitu loh, yang kita mesti jagain. Tapi juga ada satu nafas yang selalu diingatkan bahwa ini cerita pencarian gitu loh, dimana rasa untuk mencarinya itu tidak boleh berhenti. Itulah benang merahnya kita gitu. Dan setiap orang itu kita perhatikan kalau di sini mempunyai sesuatu yang mereka cari, satu demi satu gitu loh. Ada yang nyari persahabatan, ada yang nyari temennya, ada yang mau nyari jalan pulang. Itu semua adalah saya sama Nataya bilangnya itu metamorf dari apa yang kita mau sampaikan sebenarnya. Yes, terima kasih. Tepuk tangan untuk sutradara kita. Karena Nataya boleh dibantu jelaskan juga lebih lengkapnya, mungkin berapa lama berarti proses development untuk ceritanya sehingga porsi yang didapatkan oleh teman-teman penonton nih lengkap gitu. Silakan. Selamat sore teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berapa lama ya pertanyaannya? Iya. Waduh, setahun lebih kali ya Van ya dari ya itu kalimat innocent yang gini Nat gitu ya. Jadi gini Nat. Nah, dari situ ternyata jadi gitu ya Van gitu ya. Dari jadi gini Nat jadi gitu. Ada perdebatannya juga apakah ini kita mau lebih kemana ceritanya gitu. Terus tapi intinya tentang keluarga yang sangat kuat ya di dalam cerita dari awal pertama Fandi bilang kita mau bikin kayak gini, pencarian terakhir lagi 17 tahun kemudian, tapi lebih kuat di cerita keluarganya gitu. Akarnya tuh akar keluarga yang kehilangan, kemudian ada kesedihan tapi ada kebahagiaan juga, ada pencarian, ada persahabatannya juga tetap ada. Jadi semuanya tuh dibicarain. Ada momen-momen yang aku sama Fandi setiap hari ngobrol, Zoom setiap jam 9 malam gitu. Karena Fandi kan family man banget ya. Mungkin karena cerita ini dibuat gagasannya dari family man, kemudian disambut oleh Pak Parwes yang saya tahu sangat family man juga, family minded. Film-filmnya selalu tentang kuat di kekeluargaannya gitu ya. Jadi akhirnya oke, aku belajar banyak dari sini, gak apa-apa Zoom setiap malam jam 9 untuk membahas gimana nih si Drupadi habis merasakan ini, harusnya dia begini, terus Tito bapaknya sedihnya di sini. Kemudian mereka di sini udah sampai stres karena ada kehilangan bertubi-tubi, ada kematian juga gitu. Jadi dari karakter-karakter di dalamnya juga ya setahun ya Van ya, setahun lebih ya. Aku juga sempat mengalami kehilangan di tengah proses itu, mamaku meninggal dunia gitu. Jadi kemudian itu memperkuat, oh gini ya rasanya gitu. Gini ya rasanya kehilangan yang jangan sampai kita tuh nggak sempat nggak sempat mengatakan ke orang yang kita sayang gitu. Yes, itu dia. Wow, tepuk tangan dong untuk Kanata ya.